أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Furqan TV. Hijrah ya ke Madinah. Di Madinah beliau mendapatkan ketentraman, ketenangan, hidup dengan orang-orang Ansar yang subhanallah ya mempunyai sifat-sifat yang mulia. Ya, salah satunya adalah, dan ini puncak ukhuwah, sifat itsar. Apa itu itsar, Pak? Itsar itu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ya, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Itu sifat daripada sahabat Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata Allah. Allah puji orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka itsar daripada diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh. Mereka mengutamakan sahabatnya, mengutamakan orang lain. Maka Uqasyah ibnu Mihsan tinggal di sana, hadirin jamaah sekalian, dan beliau ikut berjuang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Uqasyah ibnu Mihsan seorang yang luar biasa di dalam berperang, mempunyai kekuatan yang hebat dalam berperang. Kan sahabat ini punya banyak macam-macam ininya Pak ya, apa namanya, ya value mereka, kemudian passionnya ya gitu ya. Amal solehnya di bidang apa tuh, ya semua Masya Allah luar biasa, tapi ada yang lebih daripada yang lain. Kalau kita lihat sahabat, maka kita akan melihat misalnya yang alim, faqih dalam agama. Nah, itu nggak banyak, nggak semua sahabat. Ya, Umar, Ali, nah, ini sahabat-sahabat yang cerdas. Ya, Umar, Ali, siapa lagi? Zaid ibnu Haritha, Zaid ibnu Sabit, Sa'ad ibnu Mu'ad, bahkan Sa'ad ibnu Mu'az, Mu'az ibnu Jabal, ya, kemudian siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat-sahabat yang apa ya, menonjolnya dalam bidang ilmu, nabil, orang-orang cerdas. Umar tuh wah super cerdas Umar. Umar manusia super cerdas. Makanya ada kitab khusus membahas itu. Abqariyatu Umar. Jeniusnya Umar. Kejeniusan Umar. Umar bin Khattab. Sahabat yang cerdas sekali. Jadi Umar tuh pakai lengkap kalau Umar ya. Mimpin iya, perang iya, ilmu iya, semuanya. Ali bin Abi Thalib sama. Perang iya, ilmu iya. Ya, pakai lengkap udah. Ya. Ada sahabat yang dominannya dalam bidang apa? Dermawan. Ya, harta. Jadi dia banyak-banyak harta. Hartanya dihabiskan untuk fisabilillah. Utsman bin Affan. Kita nggak terlalu menonjol urusan perang. Utsman bin Affan nggak terlalu menonjol ya kan. Urusan ilmu ada ya, menengah, mutawasid ya, menengah. Tapi bukan yang menonjol seperti Ali. Ya, tapi soal dermawan menonjol. Ya, soal dermawan Utsman menonjol. Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, ya, Suhaib Ar-Rumi. Nah, ini sahabat-sahabat yang terkenal orang-orang dermawan. Bahkan sebelum Islam sudah dermawan. Ada sahabat-sahabat hadirin jamaah sekalian yang terkenal bidang perang. Kalau perang hebat. Ya, Khalid bin Walid. Itu Pak Khalid bin Walid kalau urusan Quran jauh. Ya, mungkin hafalan kita jauh lebih banyak daripada Khalid bin Walid. Ya, walaupun Khalid bin Walid jauh lebih mulia ya. Tapi nggak banyak hafalan Qurannya. Ya, hafalan Qurannya tuh nggak banyak. Tapi urusan perang nomor satu. Ya. Urusan perang nomor satu. Ya. Nggak pernah kalah kalau perang. Perang apapun yang pimpin Khalid nggak pernah kalah Pak. Ya. Perang Uhud. Ya. Baginda Nabi kewalahan melayani Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya. Maka nanti ya, beliau mendapat julukan dari baginda Rasulullah, Saifun min suyufillahi al-maslul, pedang-pedang Allah yang terhunus. Khalid ibn Walid. Ada Amr bin As, ya, ini juga pakar dalam strategi perang. Ya. Kemudian banyak sahabat-sahabat yang lain. Salah satunya adalah dalam perang ini Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah ini seorang pemberani, seorang yang kuat, dan orang yang sangat
bersungguh-sungguh dalam jihad fisabilillah. Hadirin jamaah sekalian, karena itulah baginda Rasulullah SAW pernah mengutus beliau untuk memimpin delegasi atau memimpin saraya. Saraya itu apa ya? Saraya itu perang kecil, ekspedisi kecil lah gitu. Ya. Jadi dalam sejarah Nabi itu ada dua. Kalau disebut perang itu ada dua. Ada ghazwah, ada saraya. Ya. Ada ghazwah. Kalau ghazwah itu biasanya perang besar dan biasanya baginda Rasulullah ikut dalam perang itu. Ini ghazwah. Ghazwatul Badar, perang Badar. Ya, apalagi Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Ya, perangnya besar dan biasanya baginda Rasulullah ikut dalam perang tersebut. Ya. Ada namanya sariyah atau jamaknya saraya. Ya, sariyah. Sariyah itu ada jamaah sekalian ekspedisi-ekspedisi kecil. Rasulullah perintahkan sahabat bawa 200 orang untuk mencegat kafilah dagang Quraisy atau untuk mencegat kafilah ini atau untuk memata-matai kelompok ini. Itu namanya sariyah. Ya, biasanya perangnya tidak terlalu besar. Kadang terjadi peperangan, kadang juga nggak jadi terjadi peperangan. Nah, ada jamaah sekalian, Uqasyah ibnu Mihsan pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin sariyah atau ekspedisi yang disebut dengan ekspedisi Ghammar. Ya. Kemudian ekspedisi ini juga, sariyah ini juga disebut juga dengan sariyah Uqasyah ibnu Mihsan. Ya. Apa itu? Baginda Rasulullah SAW meminta dia membawa 40 orang untuk pergi ke sebuah kawasan yang bernama Ghammar. Ya. Yang mana di sini ada mata air dan ada penduduk yang didengar oleh Rasulullah. Penduduk ini sudah menyiapkan pasukan untuk ikut berperang melawan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah perintahkan untuk menyerang mereka. Sesampai di sana ternyata orang-orang ini telah berhasil melarikan diri. Ya, orang-orang ini telah berhasil melarikan diri. Maka dengan kecerdikan Uqasyah kemudian memasang mata-mata dia. Jadi dipasang mata-mata ya untuk mengetahui di mana letak pasukan ini, ya, di mana letak kelompok ini. Ternyata hadirin jamaah sekalian diketahui mereka ini telah kabur, tetapi Uqasyah berhasil menemukan di mana mereka menyimpan unta-unta mereka. Akhirnya hadirin jamaah sekalian Uqasyah pergi ke tempat tersebut dan akhirnya Uqasyah berhasil mengambil unta-unta yang mereka simpan ini dan kemudian dibawa ke Madinah sebagai harta rampasan perang. Ya, mereka kabur tapi untanya disimpan. Maka Uqasyah cari, ya, pasang mata-mata dan yang lainnya. Akhirnya setelah berhasil menemukan seorang kepala kabilah, dikasih tahu di sini tempatnya. Akhirnya didatangi oleh Uqasyah dan akhirnya Uqasyah pulang ke Madinah dalam keadaan membawa 200 ekor unta. Ya, hasil rampasan perang, masya Allah, banyak pak 200 ekor unta ya. Kalau kita di sini korban 200 ekor unta, kira-kira gimana? Penuh. Pulang hadirin jamaah sekalian Uqasyah di Madinah dengan membawa 200 ekor unta, sebuah ekspedisi yang sangat sukses. Yang sangat luar biasa nanti adalah jihad beliau, jihad Uqasyah ini di perang Badar. Ya. Beliau ikut dengan sahabat-sahabat Ansar, dengan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar ya, dalam perang Badar. Yang baginda Rasulullah SAW bersabda khusus tentang orang-orang yang ikut perang Badar ini, ada sabda khusus kata Nabi. Apa kata Nabi? If'alu ma syi'tum, lakukanlah terserah kalian. Fa innallaha qad ghafara lakum, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini 313 orang yang ikut perang Badar. Nah, ini 313 beneran nih, bukan 300 yang film Hollywood itu kan. Ada kan film Hollywood itu 300 seolah-olah mengalahkan. Ini benar-benar 313 nih, luar biasa nih. Mengalahkan 1000 pasukan. Ya. Uqasyah ikut dalam peperangan tersebut. Hadirin jamaah sekalian, dan dia termasuk Ashabul Badar. Jadi Ashabul Badar ini memiliki keutamaan khusus. Ya. Karena tadi sabda Nabi tadi, if'alu ma syi'tum, berbuat terserah kalian. Fa innallaha qad ghafara lakum, sungguh Allah telah mengampuni dosa kalian. Karena sedikit sahabat yang ikut, 313 doang. Kalau Nabi kan berangkat itu bukan untuk perang awalnya. Nabi berangkat itu untuk mencegat kafilah dagang milik Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan, ternyata kafilah dagang Abu Sufyan berhasil kabur, yang datang adalah pasukan Abu Jahal.
Hadirin jamaah sekalian, makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menempatkan Ashabul Badar, orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu di tempat yang sangat luar biasa. Tidak akan Umar mengambil sebuah keputusan sampai Umar mengajak Ashabul Badar untuk bermusyawarah. Jadi biasanya Umar itu bermusyawarah, ya, ada beberapa orang khusus. Ya, ada sahabat-sahabat utama as-sabiqun al-mubasysyiruna bil jannah, orang-orang yang dipastikan masuk surga. Ini biasanya orang yang khusus diajak Umar untuk musyawarah. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali itu Pak selalu diajak musyawarah oleh Umar. Dan Ali yang paling sering memberikan ide-idenya terhadap Umar. Kalau ada masalah-masalah, Umar minta nasihat Ali. Dan Ali memberikan nasihatnya, memberikan ide-idenya, sehingga suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, laula Ali lahalaka Umar. Andaikan enggak ada Ali, Umar pasti celaka. Jadi saking dekatnya nih Umar sama Ali. Tapi sekarang kita bingung, ada orang yang mengaku mendukung Sayyidina Ali tapi membenci Umar. Ya. Ada orang yang ngakunya mencintai Ali tapi membenci Umar. Nah, itu bahlul namanya. Padahal Ali sama Umar dekat. Dekat sekali. Ali sama Umar sangat dekat. Penasihat utama Umar itu Ali. Ya, penasihat utama Umar itu adalah Ali. Bahkan Umar kalau pergi keluar Madinah, misalnya ke Syam atau kemana gitu, yang jadi pemimpin di Madinah selalu Ali. Ya, yang jadi pemimpin di Madinah selalu Ali bin Abi Thalib. Bahkan anaknya Ali dari Fatimah yang perempuan, namanya Ummu Kulthum, Ali nikahkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangin Pak, Umarnya aja sama Ali tuaan Umar. Ya, tuaan Ali sama Umar lebih tua Umar. Anaknya Ali nikah sama Umar. Ya. Cucu Rasulullah ini, jadi Ummu Kulthum ini anaknya Fatimah. Ya. Menikah dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau memang Ali benci Umar, kira-kira dikasih ke anaknya? Nggak bakalan Pak. Kita aja ada orang datang, kita empot banget. Tiba-tiba minta anak kita kasih nggak? Nggak bakalan. Tapi karena cintanya Ali kepada Umar, dikasih anaknya, dinikahkan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang ngaku cinta Ali tapi benci Umar, berarti masalah. Umarnya aja cinta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, hadirin jamaah sekalian, maka Uqasyah ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu di dalam perang Badar ini, ya, memiliki keutamaan khusus karena dia ikut Ashabul Badar. Dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Dan di dalam perang Badar ini Uqasyah melihat langsung mukjizat baginda Rasulullah dan dia langsung merasakan mukjizat itu. Jadi dia dapat mukjizat Nabi. Apa itu hadirin jamaah sekalian? Di saat perang Badar sedang berkecamuk, Uqasyah kemudian maju dalam medan peperangan dengan begitu luar biasanya, dengan begitu semangatnya. Saking semangat dan luar biasanya hadirin jamaah sekalian, tiba-tiba pedang Uqasyah patah. Ya, pedang dia patah, nggak bisa dipakai, patah. Maka mundur dia ke belakang, bertemu dengan baginda Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, gimana ini pedang aku patah? Kata Uqasyah. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kemudian mengambil ranting. Ya, ada yang mengatakan ranting kurma atau ranting apapun itu, kayu. Ya. Diambilkan ranting atau kayu oleh Rasulullah, dikasih kepada Uqasyah. Ya Uqasyah, pakai ini aja. Bayangin Pak, ya, pedang sedang berkecamuk, Rasulullah bukan nyuruh pakai pedang, tapi pakai kayu. Dipegang oleh Uqasyah dan jamaahkan kayu tersebut, berangkat Uqasyah berperang. Tiba-tiba ketika di medan peperangan itu, kayu yang dipegang Uqasyah berubah jadi pedang. Tadi tongkat tadi, kayu tadi yang dikasih Rasulullah, diberikan kepada Uqasyah. Ya. Ini luar biasanya sahabat Pak ya. Gak pakai nanya tuh Pak. Kan kalau kita mikir, pedang nih berkecamuk, ya, perang berkecamuk, pedang patah. Datang kepada Nabi bukan dikasih pedang lagi, dikasih kayu. Kan kalau kita pasti mikir, kira-kira gimana saya ini? Iya kan? Orang pakai pedang, saya pakai kayu.
Wah, sisip dikit nih, kayu patah, saya korban ini. Nah, itu kalau kita mikir. Kalau sahabat nggak pakai mikir, dikasih Nabi langsung maju. Dan ketika perang hadirin jamaah sekalian, itu kayu berubah jadi pedang. Kayu itu berubah jadi pedang hadirin jamaah sekalian, masya Allah. Dan terus pedang itu dipakai oleh Ukasyah sampai nanti perang Uhud, perang Khandaq, semua perang Ukasyah ikut, pedang itu selalu membersamai Ukasyah sampai nanti dia syahid pegang pedang tersebut. Ini mukjizat yang baginda Rasulullah, yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung dirasakan oleh Ukasyah. Ya, langsung dirasakan oleh siapa? Ukasyah ibnu Mihsan. Nah, makanya itu sahabat itu Pak, masya Allah. Ya, beliau mereka ini karena melihat langsung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka keimanannya begitu luar biasa. Walaupun ini iman ya. Ada orang kafir Quraisy nggak lihat mukjizat Nabi nggak tetap tidak beriman. Tapi sahabat ketika melihat mukjizat Nabi, keimanan mereka makin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah sekalian, Ukasyah langsung melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ukasyah orang yang tadi dalam semua peperangan Ukasyah ikut. Perang Badar ikut, perang Uhud ikut, perang Khandaq ikut, perang Tabuk ikut, semua perang dengan Rasulullah. Ukasyah bin Mihsan nggak pernah absen. Dan nanti hadirin jamaah sekalian, sebagaimana kita ceritakan tadi, Ukasyah bin Mihsan mendapatkan doa dari baginda Rasulullah SAW apa? Orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Dikisahkan hadirin jamaah sekalian, suatu saat baginda Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang para nabi terdahulu dan umatnya. Jadi kata Rasulullah, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi terdahulu. Ada seorang nabi yang membawa umatnya, ada yang bawa 50 umat, ada yang membawa 20, ada yang membawa 1 orang doang umatnya. Ada yang membawa banyak. Bawa banyak, pas dilihat kata Nabi, ya Allah, apakah ini umatku? Bukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa itu? Itu adalah umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa banyak. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ternyata kemudian tidak lama setelah itu Allah perlihatkan umat baginda Rasulullah SAW sebanyak 70.000 orang. 70.000 orang yang mukanya bercahaya sebagaimana cahaya rembulan. Ya, mukanya bercahaya sebagaimana apa? Cahaya rembulan, hadirin jamaah sekalian. Maka kata baginda Rasul, ya Allah, inilah umatku. Iya, itu umatku. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Dikatakan dalam hadis tersebut 70.000. Ya, tapi hadirin jamaah sekalian, terkadang istilah 70 itu istilah yang menandakan sesuatu yang sangat banyak. Jadi kalau dalam hadis, dalam Al-Quran ada kata-kata 70, itu bukan berarti 70 beneran, Pak. Maksudnya itu istilah yang menandakan sangat banyak sekali. Walaula istaghfarta lahum 70 marrah, kalau nggak salah Allah berfirman, andaikan engkau ya beristighfar untuk mereka 70 marrah, 70 kali. Maksudnya apa? Andaikan engkau banyak sekali istighfar untuk mereka, maka enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang kafir. Jadi 70 itu biasanya identik dengan sesuatu yang sangat banyak. Jadi baginda Rasul diperlihatkan oleh Allah begitu banyak umatnya yang mukanya bercahaya. Kemudian kata Rasulullah, mereka ini adalah umatku yang nanti di akhirat tidak mendapatkan hisab, bahkan tidak mendapatkan azab, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Ya. Mukanya bercahaya. Maka kemudian Ukasyah langsung gercep. Kalau bahasa kita apa? Gercep, gerak cepat. Langsung Ukasyah berkata, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara orang-orang tersebut. Ya. Maka Rasulullah berkata, Allahumma ja'al Ukasyata minhum. Ya Allah, jadikan Ukasyah termasuk di antara mereka. Ya. Maka ada seorang sahabat lagi, ya Rasulullah, masukkan aku di antara mereka. Kemudian Rasulullah berkata, qad sabaqaka Ukasyah. Ukasyah telah mendahului engkau. Masya Allah. Telat dia. Telat. Ukasyah lebih dulu. Nah, jadi ini
pentingnya gercep itu Pak. Ya, gerakan cepat. Ya, cepat. Nah, cuman kalau kita gercepnya urusan dunia, kalau sahabat gercepnya urusan akhirat. Ya. Kalau kita kan kadang disuruh maju sop depan aja pakai nyuruh-nyuruh, dorong-dorongan. Wah, ente aja, ente. Kamu aja kamu, gitu kan. Padahal kan kata Rasulullah, sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat di sop yang pertama. Ya, ini ada fadilah khusus nih, salat di sop terdepan. Ya, malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sholat di sop pertama. Nah, tapi kita nyuruh-nyuruh. Tapi kalau urusan dunia, wah saya duluan. Ya. Kalau urusan bisnis, urusan dagang, ya, gercep kita, biar cepat dapat keuntungan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, kalau sahabat enggak. Kalau urusan akhirat cepat, gercep dia. Waktu Nabi berkata begitu langsung, ya Rasulullah, Allah maj'alni minhum. Jadikan aku termasuk di antara mereka. Ternyata kata Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, jadikan Ukasyah termasuk di antara mereka. Ada seorang sahabat lagi, ya Rasulullah aku juga. Qad sabaqaka Ukasyah. Ukasyah sudah duluin engkau. Enggak dapat dia kesempatan itu, Masya Allah. Jadi sahabat itu begitu ya, semangat. Kalau kata Rasulullah, ceritakan tentang surga, mereka pengen sekali mendapatkan surga. Ketika Rasulullah bercerita tentang neraka, mereka takut sekali tentang neraka. Bahkan dikatakan, kalau baginda Rasulullah cerita tentang surga, seolah-olah surga itu ada di hadapan mereka. Kalau Rasulullah ceritakan neraka, seolah-olah neraka itu ada di hadapan mereka. Maka hadirin jamaah sekalian, Allah muliakan ya Ukasyah ibnu Mihsan. Ya, dengan doa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu apa? Dia menjadi orang yang didoakan Rasulullah sebagai orang yang bebas dari api neraka, ya, tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Hadirin jamaah sekalian, Ukasyah ibnu Mihsan radhiyallahu anhu tidak ada kisah yang sangat banyak tentang beliau. Ya, kecuali tadi ada kisah tentang mukjizat dia. Kemudian satu lagi kisah beliau tentang menuntut balas dengan Rasulullah SAW. Ukasyah ini pernah menuntut balas terhadap Rasulullah. Ya, di akhir hayatnya Rasulullah. Ya, jadi ketika baginda Rasulullah sudah mulai terasa sakit sebelum beliau sakit parah. Ya, ketika itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Ya. Semua sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk dikumpulkan di masjid. Maka sahabat berkumpul di masjid. Kemudian Rasulullah SAW berkata, dunia ini sudah mulai sempit untukku. Maka siapa di antara kalian yang dulu pernah aku zolimi, silakan kalian ambil kisosnya. Ya, jadi yang dulu pernah dizolimi oleh Rasulullah, ya, silahkan ambil kisosnya kepada aku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang pernah? Maka semua sahabat diam, nggak berani ngomong kisos Rasulullah. Berkata lagi Rasulullah, siapa yang pernah aku zolimin selama kehidupan di dunia ini? Sahabat semua diam. Sampai 3 kali Nabi berkata begitu, kemudian Ukasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Engkau pernah berbuat zalim kepada aku ketika aku mau turun onta, tanpa sengaja engkau mencambuk perutku dengan cambukmu. Maka aku ingin menuntut balas ya Rasulullah. Wah, sahabat semua kaget. Ukasyah menuntut balas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, boleh silakan. Ambil, wahai Bilal, minta kepada Fatimah ambil cambuk dari rumahku. Bilal pergi hadirnya mas sekarang ketemu dengan Fatimah. Kata Bilal, ya Fatimah minta cambuk. Untuk apa? Ada seseorang yang mau menuntut balas terhadap Rasulullah SAW. Wah, Fatimah kaget. Siapa yang berani minta kepada Rasulullah seperti itu? Tapi ini perintah Rasulullah. Akhirnya dibawa Pak cambuk itu. Ya, diberikan kepada Ukasyah. Sahabat yang lain sudah mulai, Ukasyah jangan, kau ngapain? Masa engkau mau menuntut balas terhadap Rasulullah? Enggak. Maka diberikan cambuk ini kepada Ukasyah.
Maka kata Ukasyah, ya Rasulullah, dulu engkau mencambuk aku dalam keadaan perutku terbuka. Ya, perutnya terbuka. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, kata Rasulullah, baik, dibuka perut Rasulullah, biar dicambuk dalam keadaan perutnya terbuka. Maka ketika perut baginda Rasulullah SAW dibuka, apa yang dilakukan oleh Ukasyah? Langsung dipeluk oleh Ukasyah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, siapa yang mau sanggup untuk menuntut balas kepada engkau ya Rasulullah? Ya. Kenapa aku berbuat seperti ini ya Rasulullah? Ya. Karena aku ingin kulitku ini bersentuhan langsung dengan kulitmu. Masya Allah, dipeluk ya. Jadi dibuka sengaja biar kulit dia ya, bersentuhan dengan kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian berkata, wahai ya, kaum muslimin, kalau kalian ingin melihat orang yang bersamaku di surga, lihatlah orang ini. Masya Allah. Jadi Ukasyah nanti di surga bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya dia kepada Rasulullah. Jadi dia bukan pengen menuntut balas, tapi dia ingin kulit dia bersentuhan langsung dengan kulitnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di akhir hayat Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ya agar Allah Subhanahu Wa Taala memanggil baginda Rasulullah. Ya, beliau sakit. Dan kemudian hadirin jamaah sekalian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ujian pertama yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah ada orang-orang yang murtad dan ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Ada orang-orang yang mengaku yang tidak mau membayar zakat. Ya, jadi ketika Rasulullah meninggal, ya, baiat Abu Bakar internal terguncang. Kan jadi ketika Nabi wafat itu seluruh jazirah Arab sudah Islam, Pak. Semua jazirah Arab. Nah, jazirah Arab itu mana saja? Syam itu masuk jazirah Arab enggak? Enggak masuk. Enggak, itu bukan jazirah Arab. Dulu, sekarang jadi negara Arab, Syria, Palestina jadi negara Arab sekarang. Tapi dulu itu belum masuk. Yang disebut dengan jazirah Arab itu sekarang ya, negara-negaranya sekarang ya. Saudi, Yaman, Oman, dan negara-negara Teluk, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Itulah jadi satu yang pulau tuh kalau Bapak lihat tuh begini. Ya. Syam itu dulu bukan Arab, Irak itu bukan Arab. Ya. Tapi sekarang sudah menjadi Arab. Kalau sekarang sudah menjadi Arab, sudah terjadi pernikahan dan yang lain sudah jadi bangsa Arab. Tapi kalau dulu belum. Nah di zaman Rasulullah, Jazirah Arab itu semua sudah masuk Islam. Waktu Rasulullah masih hidup di akhir-akhir. Ya setelah Fathu Makkah mereka datang masuk Islam, Nah hadirin jamaah sekalian, setelah Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan ujian yang luar biasa. Apa itu? Banyak orang-orang yang murtad. Ya, banyak orang-orang yang murtad. Ada namanya peperangan Riddah, ya, peperangan melawan orang murtad. Beberapa kabilah-kabilah. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerintahkan ya, para panglimanya untuk memerangi orang-orang yang murtad ini. Memerangi orang yang murtad, memerangi nabi palsu, ya, dan yang lainnya. Nah hadirin jamaah sekalian, ada seseorang dari Bani Ghatafan yang kemudian murtad dan sempat juga mengaku sebagai nabi palsu. Namanya adalah Tulaihah ibnu Khuwailid. Ya, Tulaihah ibnu Khuwailid dari Bani Asad, dari Bani Ghatafan. Maka mereka memberontak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid ibn Walid bersama dengan beberapa pasukannya untuk memerangi mereka. Ya, untuk memerangi mereka hadirin jamaah sekalian. Maka kemudian Khalid ya, ketika ingin memerangi mereka, ketika itu Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ya, ini mengutus beberapa orang untuk menjadi mata-matanya Khalid. Ya, jadi ada dua orang sahabat, Ukasyah ibnu Mihsan yang kita ceritakan hari ini, dan Thabit ibnu Qais. Ya. Ukasyah bin Mihsan dan siapa? Thabit ibnu Qais. Dua orang ini diperintahkan oleh Khalid untuk menjadi mata-mata. Ya. Ternyata hadirin jamaah sekalian, di pertengahan jalan kedua orang ini tertangkap. Ya, di pertengahan jalan kedua orang ini tertangkap oleh Tulaihah ibnu Khuwailid
Ya, ditangkap dan akhirnya kemudian dua orang ini dibunuh. Yang pertama membunuh Sabit ibnu Qais. Ya, syahid Sabit ibnu Qais wafat. Ketika ingin membunuh Uqasyah ibnu Mihsan, kelabakan Pak, susah. Karena dia pemberani, kuat, gagah Uqasyah ini. Dan mana pedangnya yang dari Rasulullah tadi kan, ini pedang dipakai terus, gak pernah ditinggal oleh Uqasyah. Pedang yang apa? Pedang yang dari kayu jadi pedang tadi. Maka Tulaihah melawan Uqasyah, kewalahan. Maka kemudian Tulaihah ibnu Khuwailid dibantu oleh beberapa orang. Jadi dia dikeroyok Uqasyah. Ya, dibantu oleh beberapa orang dan akhirnya beliau syahid. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh oleh tadi Tulaihah ibnu Khuwailid. Ya, seseorang yang kemudian murtad ya, dan sempat juga mengaku sebagai seorang nabi palsu. Tapi kemudian Tulaihah bin Khuwailid ini akhirnya tobat. Ya, dia sempat tobat. Ya, jadi telah membunuh itu dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid datang melihat dua orang sahabat yang telah menjadi korban syahid. Maka akhirnya digempur oleh Khalid dan akhirnya kalah pasukan ini ya, melawan pasukan Khalid bin Walid. Tapi Tulaihahnya akhirnya sadar dan taubat. Ya, masuk Islam lagi dia. Ya. Maka di zaman Umar pernah bertemu dengan dia, Tulaihah ini. Wahai Tulaihah, kata Umar, engkau yang sudah membunuh dua orang manusia saleh sahabat Rasulullah. Siapa itu? Uqasyah dan Sabit ibnu Qais. Ya. Apakah engkau yang telah membunuh mereka berdua? Kata Tulaihah, benar wahai Umar, aku yang telah membunuh mereka. Tetapi sungguh, mereka adalah orang-orang yang beruntung karena aku, dan aku menjadi orang yang celaka karena mereka. Paham nggak Pak? Ya. Mereka beruntung, mati syahid, beruntung kan? Ya, karena aku, karena dia yang bunuh. Dan aku menjadi orang yang celaka, karena kenapa? Karena bunuh mereka. Tapi sungguh sekarang aku sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kalau sudah bertaubat, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulaihah. Ya, maka Uqasyah ibnu Mihsan hadirnya jemaah sekalian mati dalam keadaan syahid. Ya, dibunuh oleh seorang nabi palsu, oleh seseorang yang murtad yang bernama Tulaihah ibnu Khuwailid. Dan walaupun kemudian Tulaihah ibnu Khuwailid ini akhirnya kembali kepada Islam dan akhirnya berjuang juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat yang lain yang dulu pernah memusuhi Rasulullah, ya Khalid dulu musuhin Nabi, Ikrimah dulu musuhin Nabi, ya Abu Sufyan dulu musuh Nabi, tapi kemudian kan masuk Islam. Ya, Abu Sufyan musuhin Nabi Pak, luar biasa. Tapi masuk Islam, berperang membela Islam. Perang Yarmuk Abu Sufyan ikut. Ya. Anaknya Muawiyah perang bersama Mujahid. Yazid ibn Abi Sufyan mujahid, syahid juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menilai itu bukan awalnya, tapi Allah menilai itu bagaimana akhirnya. Ya, innamal amru bi khawatimiha. Sesungguhnya perkara itu ada di akhirnya. Inilah kisah tentang siapa? Uqasyah ibnu Mihsan. Selanjutnya kita cerita sedikit, ada kisah sedikit tentang Umair bin Wahab. Ini juga kisahnya nggak panjang Umar bin Wahab ini. Tapi kisahnya luar biasa menarik. Umar bin Wahab pernah mendapatkan julukan Syaitanu Quraisy. Julukannya luar biasa sekali. Sahabat kasih nama dia apa? Syaitannya Quraisy. Saking apa? Saking besarnya permusuhan dia kepada Nabi dan kaum muslimin. Umar ibn Wahab, Syaitan Quraisy. Halunya mas sekalian, maka Umar ibn Wahab ya, di dalam perang Badar dia menjadi mata-matanya Abu Jahal. Jadi kan pasukan Nabi ada 300. Ketika itu Abu Jahal takutnya mereka ini punya pasukan tambahan atau ada pasukan yang lain yang siap menyergap kita. Coba wahai Umar engkau periksa. Jadi mata-mata. Maka dia periksa keliling, naik ke atas-atas, dilihat. Kembali kepada Abu Jahal melaporkan. Ya, wahai Abu Jahal, nggak ada. Pasukan mereka cuma 300 doang, nggak lebih. Maka akhirnya terjadi peperangan Badar. Ya, hadirin jamaah sekalian. Tapi ketika Umar ngecek ini, ya, Umar sudah katakan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, firasat aku buruk tentang perang kita ini. Ya, kata Umar nih, ya, berkata kepada Abu Jahal apa? Firasat dia buruk. Kayaknya kita ini bakal menyesal perang ini.
Aku melihat unta-unta Yathrib itu sudah mulai mau menerjang kita. Kayaknya kita bakal kalah. Tapi Abu Jahal ketika itu dengan keras kepalanya dia membantah. Tidak, cepat, tetap kita berangkat perang. Ya, untuk memerangi Rasulullah SAW. Dan terjadi apa yang terjadi kita tahu, perang Badar. Ya, kaum muslimin menang. Umar bin Wahab beruntung, hadirnya dia tidak menjadi korban. Ya, Umar bin Wahab beruntung tidak menjadi korban di perang Badar. Padahal ketika itu banyak tokoh-tokoh Quraisy di perang Badar ini yang mati. Ya. Abu Jahal mati perang Badar, Umayyah ibnu Khalaf mati perang Badar, Utsbah ibnu Rabi'ah mati perang Badar, Walid ibnu Utsbah Walid mati di perang Badar, ya Syaibah ibnu Rabi'ah mati di perang Badar. Ini tokoh-tokoh besar Quraisy semua ini, ya, mati di perang Badar, dimasukkan dalam satu sumur di perang Badar. Umar bin Wahab enggak selamat. Tapi yang membuat beliau sedih adalah anaknya tertawan. Ya, anaknya Umar tertawan di Madinah. Maka kemudian dia pulang ke Mekah. Itu orang Mekah, ya, orang Quraisy, ketika selesai perang Badar semua murung, Pak. Kekalahan di perang Badar itu membuat semua orang bersedih. Semua orang meratap, sedih. Ya, karena tokoh-tokoh mereka kan mati semua. Abu Jahal tadi mati, Utsbah bin Rabi'ah, makanya itu nanti Hindun itu bencinya sama Hamzah kan kita sudah bahas ya. Karena bapaknya dibunuh oleh Hamzah. Ya. Mereka semua bersedih. Termasuk Umair dan sahabat terdekatnya. Jadi dia di Mekah itu punya sahabat terdekat, namanya Safwan ibnu Umayyah. Safwan bin Umayyah. Siapa Safwan bin Umayyah? Anak Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal, mati juga di perang Badar. Umayyah bin Khalaf ini mati di perang Badar, tuannya Bilal. Jadi Safwan anaknya. Wajar dong dia, Safwan sangat sedih juga. Ayah dia mati di perang Badar. Umar juga begitu. Anak dia tertawan. Maka dua orang ini kemudian duduk di pinggir Ka'bah. Ya. Meratapi nasib mereka. Safwan meratapi ayahnya, sangat sedih dengan kejadian perang Badar. Kemudian Umar juga begitu. Hadirin jamaah sekalian, maka kemudian Umar berkata kepada Safwan, andaikan, kata Umar, aku tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak dan keluargaku, ya, dan aku tidak memiliki hutang, maka aku akan berangkat ke Madinah dan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pengen bunuh Rasulullah, tapi masalahnya adalah dia tidak punya, dia ada utang, masih ada utang, belum lunas, dan masih ada keluarga, ada anak-anaknya, ada istrinya yang mesti dia tanggung jawab. Maka kata Safwan, wahai Umar, engkau jangan takut. Ya, ini Safwan orang kaya. Bapaknya kan Umayyah bin Khalaf, orang kaya besar di Mekah. Ya, kata Safwan, wahai Umar, jangan engkau takut. Berapa hutangmu seluruhnya aku bayar. Dan keluargamu aku tanggung sampai mereka mati dari aku. Ya, kalau engkau mau membunuh Muhammad. Benar wahai Safwan? Benar. Kalau engkau berani membunuh Muhammad di Madinah, di Yathrib, hutangmu aku tanggung, aku yang bayar. Semua keluargamu sampai mereka hidup, terus aku tanggung kehidupan mereka. Maka akhirnya Umar semangat. Wahai Safwan, jangan ceritakan perkara ini, cukup kita berdua yang tahu. Jadi mereka ngobrol berdua, jangan ada yang tahu. Baik, maka Safwan rahasiakan, Umar juga rahasiakan, nggak ada yang tahu. Hadirin jamaah sekalian, maka Umar berangkat ke Madinah. Sebelum dia berangkat ke Madinah, itu pedangnya dia lumuri dengan racun. Sehingga kalau nanti berhasil membunuh Nabi, kena dikit aja Nabi bisa mati. Karena kena racun, hadirin jamaah sekalian. Dipasang pedang tadi dibawa, digantungkan di lehernya, berangkat dia menuju Madinah. Sampai di Madinah, Umar melihat baginda Rasulullah dan para sahabat sedang berada di masjid. Ya, bercerita tentang keberhasilan mereka di dalam perang Badar. Maka Umar datang ke masjid, di pinggir masjid, hadirin jemaah sekalian. Ketika itu, ya Umar bin Khattab melihat. Kata Umar, hati-hati dengan orang ini, syaitan Quraisy. Ya, ini musuh Allah. Ya, Umar bin Wahab. Ya, karena Umar dah tahu nih bagaimana perbuatan dia, Umar bin Wahab ketika di Mekah. Ya. Maka ketika itu Rasulullah perintahkan, wahai Umar, kenapa engkau masuk? Ya.
Umar melarang, ya Rasulullah jangan, ini dia mau membunuh engkau, bawa pedang, datang ke sini, pasti mau membunuh engkau. Kata Rasulullah, masuk wahai Umar. Masuk Umar, bertemu dengan Rasulullah SAW. Umar kemudian ketakutan, jaga Nabi. Disuruh beberapa orang diperintahkan oleh Umar untuk apa? Menjaga Rasulullah SAW. Maka kata baginda Rasulullah, wahai Umar, apa maksud kedatangan engkau ke sini? Kata Umar, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin melihat anakku, tawanan. Dan aku meminta engkau agar berbuat baik kepada dia. Ada yang lain? Tidak ada. Itu pedang kenapa engkau bawa? Enggak, ini pedang hanya untuk persiapan aja dia bilang. Maka kata Rasulullah, wahai Umar, bukankah engkau berbicara dengan Safwan bin Umayyah di pinggir Ka'bah? Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwasanya engkau punya hutang dan engkau takut sepeninggal engkau terhadap anak-anakmu, dan Safwan sanggup untuk menanggung itu semua. Andaikan engkau berani membunuh aku. Ya, jadi dua rahasia ini tadi tidak diketahui orang lain, cuma dua orang ini aja, Safwan dan Umar. Ya, hadirin jemaah sekalian. Nggak ada yang tahu, cuma dua orang ini aja. Bukankah kata Rasulullah, itu terjadi, engkau berkata dengan Safwan, ingin membunuhku, tapi takut hutang dan anak-anakmu. Kemudian Safwan siap untuk menanggung itu semua, siap menanggung hutangmu dan siap menanggung keluargamu. Dengan syarat engkau mau membunuh aku. Maka ketika itu Umar kaget. Ya Muhammad, tidak ada satu orang pun yang tahu kejadian ini. Cuma mereka berdua aja. Nggak ada yang tahu. Orang Quraisy pun nggak ada yang tahu. Wahai Muhammad, kalau benar ini, sungguh engkau adalah seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saksikan wahai Muhammad, aku bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang pengen bunuh Nabi. Ketemu Nabi masuk Islam. Masya Allah, ini Umar bin Wahab. Maka kata Rasulullah, mana anaknya Umar? Ini Rasulullah, bebaskan anaknya. Maka kemudian dia minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya pulang kembali ke Mekah. Jadi dia nggak hijrah. Ya, dia diajarin dulu, diajarin wudu, diajarin sholat dan yang lainnya. Kemudian dia minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku pulang ke Mekah untuk berdakwah di Mekah. Syaitan Quraisy, orang yang dulu sangat memusuhi Nabi, hadirin jemaah sekalian, ya, setelah mujizat Nabi, melihat mujizat Nabi, kembali ke Mekah yang awalnya pengen bunuh Nabi, tiba-tiba berdakwah, mengajak manusia ke dalam agama baginda Rasulullah SAW. Maka dia dakwah di Mekah, maka berdakwahnya berhasil. Beberapa orang masuk Islam, hijrah. Dia aja nggak hijrah, Pak, dia tetap di Mekah. Sengaja, ya, dakwah dia di Mekah. Ya, dia dakwah. Ya, ngajak orang masuk Islam, hijrah, dakwah, masuk Islam, hijrah. Dia nggak tetap di Mekah. Sampai kemudian terjadilah Fathu Mekah. Ya, penaklukan kota Mekah. Maka ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah, semua orang-orang Mekah kalah. Safwan bin Umayyah melarikan diri. Ya, Safwan bin Umayyah melarikan diri, hadirin jemaah sekalian. Maka ketika Safwan bin Umayyah melarikan diri, ya, Umar ini kan sahabatnya Safwan, datang dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Safwan sahabatku. Dia sekarang melarikan diri. Andaikan aku berhasil membawa dia kembali, ya, boleh nggak dia engkau maafkan? Kata Rasulullah, siapapun yang datang ke sini, aku maafkan. Ya, aku berikan dia waktu, ya, untuk memikirkan apa dia mau masuk Islam atau tidak. Aku kasih dia waktu 2 bulan untuk memikirkan masuk Islam atau tidak. Maka akhirnya Umar cari Safwan. Dicari di pinggir lautan, dapat, ya, Safwan dibawa kembali oleh Rasulullah, Umar, untuk menghadap Rasulullah. Wahai Safwan, kalau engkau mau masuk Islam, bagus, kami terima. Kalau tidak, kami berkasih waktu. Kata Safwan, baik, aku akan pikir-pikir dulu. Maka dikasih waktu 4 bulan oleh Rasulullah untuk mikir-mikir mau masuk Islam atau tidak. Safwan bin Umayyah. Hadirin, maka kemudian Rasulullah berkata, wahai Safwan, kami mau berangkat ke Hunain. Ya kan, habis Fathu Mekah terjadi perang Hunain, memerangi suku Hawazin dan suku Bani Thaqif. Ya. Maka kami butuh bantuan onta. Kata Safwan, ini paksaan atau sukarela? Kata Nabi, sukarela. Maka akhirnya Safwan mengirimkan bantuan 200 ekor unta, untuk berangkat ke
Hunain, dan Safwan bin Umayyah ikut perang padahal belum Islam waktu itu. Ya, Safwan bin Umayyah ikut perang Hunain tapi belum Islam. Ya. Maka akhirnya hadirin yang mengatakan dia ikut perang, ya terjadilah perang Hunain yang kisahnya yang panjang ya. Pertama kalah tapi kemudian menang. Ya, sampai kemudian baginda Rasulullah mendapatkan harta rampasan yang banyak sekali ketika perang Hunain, dan akhirnya tidak lama setelah itu Safwan masuk Islam. Ya. Safwan masuk Islam dan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Ya, diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Safwan bin Umayyah. Maka Umair bin Wahab begitu bahagia. Dia masuk Islam mendapatkan hidayah. Sahabat terdekatnya Safwan bin Umayyah juga kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini Umair bin Wahab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hadirin jemaah sekalian tentang siapa? Umair bin Wahab radhiyallahu anhu yang dia disebut julukan Syaitanu Quraisy, tapi kemudian masuk Islam dan menjadi pejuang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita tutup kajian kita ini, ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam. Nggak jauh, 2 tahun doang. 2 tahun, 2 tahun. Nabi itu dakwah tentang tauhid dan akidah itu. Karena maka kita sudah tahun dari 13 tahun. Baru setelah Madinah baru lahir syariat. Salat, hukum tentang ibadah kepada Allah. Berarti kan tahun itu kan 11 tahun. Tetapi setelah bertobat, banyak orang yang menjadi nabi dan apakah sahabat-sahabat ini yang bertanya, sahabat yang khususnya belakangan dan termasuk Makkah, apa ada juga sahabat-sahabat yang 11 tahun itu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mahalnya hidayah, Pak. Jadi andaikan bertemu dengan Nabi pun belum tentu masuk Islam, ya kan? Ada seorang ketika Nabi SAW sudah wafat, ada seorang sahabat namanya kalau nggak salah Qa bin Amr atau bukan? Ya, saya lupa namanya. Miqdad ibnu Amr. Ya, Miqdad bin Amr. Suatu saat ditanya, ada orang Miqdad bin Amr bertemu dengan beberapa orang dari Irak. Kemudian ketika dia tahu Miqdad bin Amr termasuk sahabat utama, mereka berkata, alangkah beruntungnya engkau ini. Matamu pernah melihat langsung Rasulullah. Melihat Rasulullah SAW begini-begini perjuangannya ini. Andaikan, kata dia, kami dulu bersama dengan Rasulullah, maka kami tidak akan biarkan kakinya itu menginjak tanah. Maksudnya saking dia pengen sekali bersama dengan Rasulullah gitu kan. Dia memuji Miqdad nih beruntung sekali ente. Weh, ente ini enak bener lah ketemu Nabi, begitulah. Ya. Maka kata Miqdad, kalian tidak tahu saja berapa banyak orang-orang yang bertemu dengan Nabi, ya, tapi bukannya beriman kepada Nabi, malah mereka kufur kepada Rasulullah SAW. Maksud Miqdad itu, ente ini walaupun nggak bertemu, tapi beriman tuh ini nikmat besar udah. Karena kenapa? Ente nggak tahu, saya nih ngelihat orang-orang di sekitar saya itu, orang Quraisy, ketemu Nabi, melihat mujizat Nabi, nggak mau masuk Islam tetap. Gitu kan. Artinya
kita dalam keadaan apapun ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sahabat mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang murtad tadi, hadirin jemaah sekalian, kebanyakan orang yang murtad ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dari Jazirah Arab, bukan orang Quraisy. Ya, jadi kalau yang 13 tahun digembleng oleh Nabi, itu memang jadi benar. Maka Nabi itu kan metode pendidikannya kaderisasi, Pak. Jadi ada orang umum biasa, ya, ada orang-orang yang memang dikader oleh Nabi SAW menjadi orang-orang hebat. Itulah sahabat Muhajirin dan Ansor. Ya, ini yang kader-kader Nabi. Disitulah Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Muhajirin, Ansor lah itu. Ya, yang jumlahnya berapa banyak itu. Ya, hadirin jemaah sekalian. Tapi tidak semua sama. Ya, derajat para sahabat ini tidak semuanya sama, hadirin jemaah sekalian. Ada yang derajat yang luar biasa, keimanan mereka luar biasa, ada yang biasa-biasa aja. Bahkan ada yang kemudian munafik. Kan di Madinah walaupun ketemu Nabi ada yang munafik. Ya. Dia ketemu Nabi dan banyak itu jumlahnya munafik di Madinah. Bayangin aja. Perang Uhud itu 1000 orang berangkat, yang muter balik arah itu 300 orang yang munafik. Ya. Yang diceritakan cuma Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yang jelas namanya. Tapi yang lain kan banyak yang lain. Yang tahu kan siapa munafik, siapa tidak. Mana kita sudah bahas. Siapa namanya sahabatnya? Ingat kan nih? Sahabat yang paling tahu. Sahibus sirri, pemegang rahasia Rasulullah. Pernah dibahas? Lupa nih. Siapa? Yang pegang rahasia Nabi. Siapa saja munafik, siapa yang tidak. Dibahas. Yang lalu apa sebelumnya itu? Lupa ya. Sahibus sirri, julukannya Sahibus sirri, yang megang rahasia Rasulullah. Jadi contekan. Hudzaifah ibnul Yaman. Ini dapat julukan Sahibus sirri, pemegang rahasia Rasulullah. Jadi di Madinah aja ada munafik, ada munafik. Ada nggak sahabat yang sudah dikader Nabi jadi murtad? Ada, Pak. Ini mahalnya hidayah ini. Sudah dikader Nabi. Saya lupa namanya. Dia suami daripada Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Jadi Ummu Habibah binti Abi Sufyan ini masuk Islam di awal. Dia menikah dengan salah seorang sahabat zaman itu. Termasuk as-sabiqun al-awwalun yang pertama masuk Islam. Kemudian hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah dengan sahabat yang lain. Ya, bertemu dengan meminta perlindungan dari siapa? Raja Habasyah, Raja Najasyi. Ya. Nah, hadirin jemaah sekalian, ketika berlindung dengan Raja Najasyi ini, ya sahabat yang lain aman. Seperti banyak kan sahabat Ja'far bin Abi Thalib, ya, Ummu Salamah beserta suaminya dan yang lainnya. Ya, yang ikut hijrah, termasuk Abdurrahman bin Auf itu hijrah semua. Utsman bin Affan itu hijrah ke Habasyah semua. Hadirin jemaah sekalian, tapi Ummu Habibah dan suaminya ini murtad, masuk agama Nasrani. Dan mati dalam keadaan beragama Nasrani. Padahal Najasyinya, raja ketika itu, Raja Najasyinya masuk Islam. Ya, Raja Najasyinya masuk Islam, disolatkan oleh Rasulullah kan di Madinah kan, ketika beliau wafat, Rasulullah sholat gaib di Madinah. Karena Raja Najasyi ini diyakinin Islam dia. Ya. Tapi ada seorang sahabat tadi, siapa namanya saya lupa ya, murtad, masuk agama Nasrani. Ya, ketika di Habasyah mungkin dekat dengan pastor-pastor, diberikan harta, akhirnya murtad masuk agama Nasrani. Istrinya minta cerai. Ummu Habibah tadi minta cerai. Maka cerailah hadirin jemaah sekalian, kemudian Ummu Habibah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi Ummu Habibah ini termasuk Ummul Mukminin, ya, istri Rasulullah. Ummu Habibah binti Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Anaknya Abu Sufyan, perempuan. Ya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya, itu istri Rasulullah, sebelumnya suaminya sahabat murtad. Jadi ada sahabat yang ketemu Nabi murtad, ada. Itulah saya katakan mahalnya hidayah. Jadi belum tentu orang yang ketemu Nabi langsung, ya, kemudian dia mendapatkan hidayah. Karena semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab kurang dekat sama Nabi, apa Pak Abu Lahab? Oh, pamannya. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Waktu Nabi dilahirkan, dia membebaskan budak namanya Suwaibah. Ya, budak Abu Lahab ini, jadi orang Arab dulu punya kebiasaan. Kalau mendapatkan kabar gembira, dia akan beri hadiah orang yang memberikan kabar gembira ini.
Suwaibah datang kepada Abu Lahab kasih tahu Aminah, ipar dia, saudari iparnya. Aminah melahirkan ponakannya Muhammad. Maka saking bahagianya Abu Lahab, wahai Suwaibah, engkau bebas. Ya, ini Suwaibah, ya, mantan budak Abu Lahab, bebas oleh Abu Lahab. Bukan hanya itu, Pak, hadirin jemaah sekalian. Abu Lahab ini mantan besan Nabi. Jadi dua putranya Abu Lahab, Utsbah dan Utaibah, pernah menikah dengan dua putrinya Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Besannya bukan sekali, bebesannya 2 kali. Dekat gak? Bukan itu lagi. Abu Lahab itu rumahnya di sebelah rumah Nabi. Ini rumah Nabi, ini rumah Abu Lahab. Kurang dekat apa Abu Lahab dengan Nabi? Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, sampai bini-bininya ikut. Ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya. Anaknya Abu Lahab satu kafir, selain itu Islam. Ya, satu kafir, Utsbah tetap kafir, mati dalam keadaan kafir. Selain itu Islam. Kita bisa bayangkan gimana anaknya Abu Lahab baca surat Al-Lahab. Surat ini ngecam bapaknya. Ya. Tapi ya itulah hidayah, hadasnya Mas. Mau bilang apa? Ya, anak-anaknya semua Islam kecuali satu doang. Namanya Utsbah yang dimakan kepalanya oleh singa. Doa Rasulullah SAW ketika itu. Nah, jadi hidayah ini mahal. Jadi ketemu Nabi belum tentu beriman kepada Nabi. Apalagi yang nggak ketemu Nabi bisa bikin jauh. Tapi subhanallah hadanya maaf sekalian, ya kita bersyukur kepada Allah walaupun tidak ketemu Nabi, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Kita tutupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika